Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kita sangat bersyukur karena Tuhan menyertai kita sampai detik ini, menyertai adik-adik semua ya. Walaupun kita tidak bertemu, kita tidak datang ke gereja, tapi kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Semangat semuanya? Semangat! Yeah. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Nah, katanya di sini Yesus itu kekasih jiwaku. Adik-adik semua harus bilang Yesus itu kekasih jiwaku. Nah, semua harus mengatakan itu ya. Coba, Lose hitung 1, 2, 3. Semua katakan Yesus kekasih jiwaku. 1, 2, 3. Yesus kekasih jiwaku. Kita angkat pujian ini, kita nyanyikan. Sha la 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 la, sha la
Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya semuanya baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita yang minggu lalu tentang Nuh yang terambil di dalam Kejadian pasalnya yang ke-7. Tapi sebelumnya kita mendengar cerita tentang Nuh, kita akan berdoa bersama-sama. Bagaimana caranya berdoa? Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Tolong kami Tuhan supaya di pagi hari ini kami semua boleh bersuka cita dan boleh duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Dari cerita ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kerjakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Nuh melakukan semua tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh dengan sabar dan teliti menghitung semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahtera. Memastikan semua jenis binatang masuk ke dalam bahtera. Nuh tidak asal-asalan mengerjakannya, tidak menunda pekerjaan, dan tidak malas-malas mengerjakan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah mengerjakan semua tugas dengan sungguh-sungguh?
Saat belajar, kita harus sungguh-sungguh. Saat kita menyapu, mengepel lantai, juga harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga saat kita merapikan tempat tidur, berdoa, makan, cuci piring, bernyanyi, baca Alkitab, dan sebagainya. Tuhan mau dalam segala sesuatu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kira-kira apa ya yang harus kita kerjakan untuk hari ini? Apa ya? Yuk kita lakukan semua dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Berikan yang terbaik sehingga Tuhan senang melihat hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Katakan pada diri kita, I will do my best. Pelajaran yang kedua, percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Apakah adik-adik masih ingat janji Allah kepada Nuh sebelum mengirim air bah? Ya, benar sekali. Menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari penghukuman air bah. Nuh memiliki iman yang kuat. Ia percaya bahwa Allah akan selalu menjaga dan melindungi Nuh dan keluarganya. Adik-adik, ketika kita mau percaya dan setia melakukan perintah Allah, maka Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Jangan takut untuk percaya dan berserah penuh kepada Tuhan. Ingat bahwa setiap hari kita harus memuji Tuhan dan bersyukur atas pemeliharaannya dalam hidup kita. Bersyukur untuk orang tua, saudara, keluarga, teman-teman, dan banyak hal yang kita miliki. Siapakah yang akan menjaga dan melindungi kita senantiasa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, supaya kita ingat cerita ini, mari kita nyanyikan lagu Nabi Nuh. Masuk dalam batra, hujan turun.
Mari kita berdoa untuk cerita ini. Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan cerita tentang Nabi Nuh, di mana Tuhan senantiasa selalu menolong Nabi Nuh. Kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami semua, menolong keluarga kami, menolong orang tua kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu setia kepada Tuhan, selalu mau dengar-dengaran kepada orang tua, supaya kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan akan menjadi berkat buat keluarga dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Untuk mengisi waktu ruang kita di rumah, Lause memberikan tugas ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang 12 yang berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, bagi teman-teman yang kelas 4 sampai 6 menghafal ke seluruh ayat ini, tapi yang kelas 3 ke bawah menghafal yang bagian A atau tulisan yang berwarna merah, dan juga ada aktivitas membuat kapal atau bahtera yang ada isinya seperti contoh ini. Yang sudah menghafal dapat merekam atau membuat video. Begitu juga hasil aktivitas dapat difoto. Video menghafal ayat hafalan dan foto hasil aktivitas dapat dikirim di nomor WA Lause yang tertera di bawah ini. Bagi yang sudah mengirim, paling lambat hari Jumat, apa yang disampaikan oleh Lause hari ini, minggu depan akan diposting dalam ibadah minggu depan dan disaksikan oleh seluruh teman-teman yang menyaksikan channel ini. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.